Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina li'i'la'i kalimatillahi al-ulia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini, malam Jumat, kita kembali dapat bersilaturahim lewat kajian terjemah Quran Lafziyah. Pada malam Jumat yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-94. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan mulai ayat yang ke-95 sampai menjelang Isya nanti. Untuk itu marilah kita awali kajian kita dengan bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita mulai ayat yang ke-95 dari surah Al-An'am, surah yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faliqul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Demikian bunyi ayat ini. Arti lafdiyahnya adalah innallaha, sesungguhnya Allah, faliqul habbi, pembelah biji-bijian. Khobarnya inna, dia marfu, isimnya adalah Allah. Faliqul habbi, pembelah biji, wan nawa, dan buah-buahan. Bisa dibolak-baliknya antara habbi dan nawa. Memang sebetulnya ada perbedaan, hanya semuanya berupa biji. Jadi buah itu hab, di dalamnya habnya, kemudian di dalamnya hab itu nawa. Jadi al-habbi kalau boleh diterjemahkan untuk memudahkan, buah-buahan, wan nawa, biji-bijian. Itu kurang lebihnya. Yukhrijul hayya, ia Allah mengeluarkan al-hayya, yang hidup, minal mayyiti, dari yang mati, wa mukhrijul mayyiti, dan mengeluarkan yang mati, minal hayy, dari yang hidup. Dzalikum, yang demikian itu adalah Allahu, Allah. Fa'anna, maka mengapa, tufakun, kalian dipalingkan, kalian dapat dipalingkan. Tapi biasanya diterjemahkan dengan mabni maklum, kalian berpaling. Tapi aslinya adalah mabni majhul, dipalingkan.
Demikian arti secara lafziahnya. Adapun arti secara keseluruhan adalah ayat 95. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian adalah Allah. Maka mengapa kalian masih berbalik? Jadi ayat ini dengan jelas, tegas, tandas menyebutkan sifat Allah. Yang tidak punya sifat demikian ini tidak boleh disebut Allah. Apa antara lain sifat Allah? Allah adalah pembelah biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Pembelah di sini adalah menumbuhkan. Wanawa dan butir yang lebih kecil lagi dari hab adalah nawa. Nah, itu yang pertama. Dapat disebut sebagai Tuhan Allah apabila punya kemampuan yang demikian ini. Nah, saya kira tidak ada yang punya kemampuan semacam ini selain Allah. Manusia bisa berusaha untuk membelah, tapi yang membelah Allah. Kemudian Allah mengeluarkan yang mati dari yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini biasanya untuk memudahkan telur. Nah, telur itu asalnya dari hewan yang hidup. Keluarlah telur, benda mati. Nah, dari benda mati yaitu telur, keluarlah hewan. Demikian para hewan dan akhwat, dan masih banyak contoh lagi. Itulah Allah. Kenapa kalian masih berpaling atau dipalingkan dengan zat atau dengan benda yang lain? Ini sifat Allah yang terdapat pada ayat 95. Selanjutnya ayat yang ke-96. Faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Faliqul isbah, pembelah pagi. Wa ja'alal laila, dan dia menjadikan malam. Sakanan, tempat yang tenang atau tempat istirahat. Wasyamsa, dan menjadikan matahari. Wal qamara, dan bulan. Husbanan, sebagai perhitungan. Dzalika, itu semuanya atau yang demikian itu adalah takdirul aziz, ketentuan yang maha kuasa, al-alim, yang maha mengetahui. Arti secara keseluruhan, dialah yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk istirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah
ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Selanjutnya Allah menjelaskan sifat-sifatnya yang lain. Ini metodologis sekali, ikhwan akhwat, ya. Dari yang kecil, kemudian terus yang besar, terus nanti yang besar. Yang pertama tadi, membelah biji-bijian. Nah sekarang lebih besar lagi kekuasaan Allah. Apa? Menyingsingkan pagi, menyingsingkan atau memunculkan, membelah pagi. Ini tidak bisa selain Allah. Kemudian Allah menjadikan malam untuk apa? Istirahat. Memang waktu istirahat yang terbaik adalah waktu malam. Oleh karena itu tidur malam adalah tidur yang paling baik menurut syariat maupun menurut kesehatan. Hanya manusia yang melawan Allah menjadikan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Itu akan merusak tatanan kehidupan. Jadi waktu istirahat, waktu tidur terbaik adalah siang. Maka para ulama membagi-bagi tidur yang baik, tidur yang terbaik. Tidur yang baik adalah waktu siang, waktu qailulah untuk istirahat. Seperti tadi kita tidur sejenak, atau nanti setelah ini tidur sejenak, itu bagus. Nah, tidur yang terbaik adalah malam, yaitu ba'dal isya. Tidur. Nah, nanti 2/3 malam bangun. Sementara tidur yang buruk adalah tidur ba'da subuh. Tidur yang terburuk adalah tidur ba'dal asar. Bahkan cara medis, tidur orang yang sering tidur ba'dal asar ini akan menderita penyakit gila. Nah, itu malam. Kemudian Allah menjadikan matahari. Matahari ia jadikan, bulan juga dia jadikan. Untuk apa? Untuk perhitungan. Maka ada kalender Hijriah yang patokannya adalah bulan. Kemudian kalender Masehi patokannya adalah matahari. Ini semuanya tidak kebetulan. Ini rancangan pasti dan rancangan indah. Maka Allah menyatakan ketentuan, ini kepastian. Yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Tidak mungkin ini terjadi dengan sendirinya. Tidak. Nah, selanjutnya Allah menjelaskan lagi tentang kekuasaannya. Ayat 97. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Wahualladzi wahua, dan dialah alladzi yang ja'ala menjadikan lakum untuk kalian. Apa yang ia jadikan untuk kita? Maf'ulnya ja'ala an-nujuma, bintang-bintang. Untuk apa? Litahtadu, agar kalian mendapatkan petunjuk. Biha, dengannya, fi ulumatil barri, di dalam kegelapan daratan, wal bahri, dan lautan. Qad fassalna, sungguh kami telah memperinci, al ayati, ayat-ayat, liqaumin, bagi kaum ya'lamun, yang mengetahui.
Arti secara keseluruhan ayat 97. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu atau kalian menjadikannya sebagai petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Selanjutnya kekuasaan Allah adalah menjadikan bintang-bintang. Untuk siapa? Untuk kita manusia. Maka Allah menggunakan kata lakum. Yang bisa memanfaatkan bintang adalah manusia. Makhluk yang lain tidak. Nah, dengan bintang itu kita akan mendapatkan petunjuk. Kalau sekarang kompas ya itu. Ketika kita berada dalam kegelapan daratan, jadi kita mengadakan perjalanan di darat gelap, kita akan tahu mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Siapa yang berpetunjuk? Bintang. Ciptaan Allah. Begitu juga di lautan. Dalam kegelapan lautan kita tahu mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur karena adanya bintang. Kalau tidak ada bintang, tersesat kita dalam perjalanan kita. Jadi ini GPS asli dan yang paling dahsyat, ya tidak bisa ditandingi oleh apapun juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Ini semuanya dirinci untuk orang-orang yang mengetahui. Jadi memang seharusnya muslimin mengetahui itu semuanya. Tapi sayang sekarang umat Islam, pengetahuan tentang masalah yang tadi disebutkan minim. Dan bahkan dianggapnya ini bukan dari bagian dari agama. Padahal jelas ini tuntunan Quran. Quran mendorong muslimin untuk menjadi ahli biji, ahli buah-buahan, ahli tentang langit, ahli tentang bintang, ahli tentang matahari, tentang bulan, dan seterusnya. Astronomi, ilmu ini semuanya seharusnya diketahui, bahkan dikuasai. Dan itulah yang telah dilakukan oleh umat Islam di zaman keemasan mereka. Ketika muslimin tidak memperhatikan ini, yang diperhatikan masalah-masalah parsial, masalah hukum saja, bahkan lebih direduksi lagi masalah fikih, masalah tauhid. Nah, mulailah muslimin tertinggal dengan yang lain, umat-umat yang lain. Sekarang umat yang lain maju dalam bidang ini, sementara kita tertinggal. Padahal ini semuanya adalah ajaran Quran. Selanjutnya Allah menjelaskan kekuasaannya yang lain. Ayat 98. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawda'. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Arti lafdiahnya. Wa huwa, dan dialah alladzi yang ansya'a, menciptakan atau menjadikan. Biasanya dibedakan antara khalaqa dengan nasya'a. Kalau khalaqa menciptakan tanpa ada piranti partikel sebelumnya, alat sebelumnya. Kalau ansya'a ada sebelumnya. Dan di sini ansya'a, memang Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari partikel sebelumnya berupa tanah.
Ansya'a, ia menjadikan kalian, min nafsin, dari diri, jiwa, wahidatin, yang satu. Famustaqarrun, maka ditempatkan. Wa mustauda, dan disimpan. Qad fassalna, sungguh kami telah menjelaskan, al-ayati, ayat-ayat kami, liqaumin, bagi kaum, yafqahun, yang memahami. Arti secara keseluruhannya, dan dialah yang menciptakan kalian dari seorang diri, dan bagi kalian ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Setelah Allah berbicara tentang hal-hal yang di luar manusia, lingkungan, nah kemudian Allah bicara soal manusia, diri manusia. Nah, Allah menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dari diri yang satu. Siapa? Adam. Demikian menurut ahli tafsir. Dari sini jelas salahnya teori Darwin yang menyatakan manusia dari kera. Na'udzubillah min dzalik. Tidak pernah Allah menyatakan begitu. Justru orang Yahudi yang merupakan kliennya atau bangsanya Darwin, itulah yang oleh Allah pernah dirubah wajah dan perilakunya seperti kera. Jadi min nafsin wahidah di sini maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah menyatakan ditetapkan dan disimpan. Di antara para mufasir ada yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan tempat yang tetap itu adalah sulbi. Saya tidak terjemahkan tulang belakangnya karena memang ini debatable. Sulbinya laki-laki yaitu ayah. Adapun tempat simpanan itu adalah rahim ibu. Jadi itu mustaqarrun, tempat tetap. Manusia ada di sulbinya laki-laki. Kemudian setelah itu disimpan di rahim wanita, rahim ibu. Ada pula yang berpendapat bahwasanya yang dimaksudkan tempat tetap adalah di atas bumi waktu manusia hidup, dan tempat untuk simpanan adalah alam kubur setelah manusia meninggal. Keduanya bisa diterima. Jadi kita manusia ditetapkan oleh Allah di bumi dalam waktu yang sementara. Kemudian setelah itu disimpan di alam kubur sebelum nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar untuk mendapatkan ketetapan yang baik ke al-jannah, yang buruk ke an-nar. Jadi inilah para ikhwan semuanya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di bumi, dan setelah mati kita menyimpan kita di alam kubur. Setelah itu nanti kita dibangkitkan untuk kembali ke alam akhirat. Sekarang manusia dalam alam penantian yang disebut dengan barzakh, di alam kubur. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekuasaannya. Ini ayat cukup panjang, ayat yang ke-99. Lebih variatif lagi. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'a.
Ingat ya, bacanya ma'a. Tuh. Fa'akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa'akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. Hati-hati bacanya khadiron, bukan hadiron. Karena memang kebanyakan hadir, tapi khadir ya. Jadi tadi ma'an ya dibaca ma'a, kemudian khadiron, ingat ya, bukan hadiron. Wa minan nakhli min tal'iha qin wa nundaniyatu wa jannatin min a'nabin wa zaituna warrumman mushtabihan wa ghairu mutasyabih. Perhatikan kalimat qinwan ya. Itu nun mati bertemu waw. Kalau dalam satu kalimat tetap dibaca izhar. Kalau lain kalimat dibacanya idgham bihuna. Jadi karena di situ satu kalimat maka dibaca qinwan. Beda dengan daniyah dengan wajannat. Daniyatun tanwin, dumah tanwin bertemu wawu tapi lain kalimat, maka dibaca daniyatu wa jannatin. Begitu ya, mohon diperhatikan. Unzuru ila thamarihi idza athmara wa yan'i. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Demikian punya ayat ini. Arti lafziahnya adalah wa huwa, dan dialah yang alladzi, dan dialah alladzi yang anzala, menurunkan minas samai, dari langit, ma'an, air. Fa'akhrajna, maka kami keluarkan bihi, dengannya, dengan air itu, nabata kulli syai', mudhaf ilaih, tumbuhan segala sesuatu. Fa'akhrajna, maka kami keluarkan minhu, daripadanya, dari tumbuh-tumbuhan segala sesuatu tadi, khadiron, tanaman yang hijau. Nukhriju, kami keluarkan, minhu, daripadanya, dari khadiron tadi, marja domirnya pada khadiron, habban, butir, tadi yang habbi tadi ya, mutarakiba, yang bersusun-susun, wa minan nakhli, dan dari pohon kurma, min tol'iha, dari mayangnya, qinwanun, ada tangkai-tangkai, daniyatun, yang menjulai, yang berdekatan, ada daniyah, wa jannatin, dan kebun-kebun, min a'nabin, dari anggur-anggur, wa zaituna, dan zaitun, wa rumana, dan delima, mustabihan, yang serupa, wa ghairu mutasyabih, dan yang tidak serupa. Unzuru, perhatikanlah, dari kata nazoro. Nazoro melihat, hanya dalam bahasa Arab banyak sekali kata melihat. Kalau ro'a juga melihat dan sebagainya. Tapi kalau nazor itu melihat dengan pikiran, tidak hanya dengan mata ya. Unzuru, maka perhatikanlah, lihatlah,
Pas di sini diartikan perhatikan. Ila samarihi, kepada buahnya. Idza asmaro, ketika berbuah, wa yan'i, dan kematangannya. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatin, sungguh terdapat tanda-tanda, liqaumin, bagi kaum, yasifun, yu'minun, maksud kami, yang beriman. Arti secara keseluruhan ayat 99, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang-mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikan buahnya di waktu pohon itu berbuah. Dan perhatikan pula waktu matangnya. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Para hewan seperti yang tadi saya sampaikan, ini sekarang dipisahkan dari agama. Kita berbicara ilmu botani, sangat disayangkan. Padahal ini semuanya adalah merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari awal tumbuh-tumbuhan, ilmu hidrologi yaitu air. Seterusnya Allah menjelaskan bagaimana dari air itu ditumbuhkan segala sesuatu. Pohon-pohonan yang menghijau. Kemudian Allah sebutkan buah-buahan terbaik di dunia. Apa? Kurma. Jadi di dunia ini ada buah yang paling baik untuk kesehatan. Pertama kurma, yang kedua anggur, yang ketiga zaitun, yang keempat delima. Yang lain ada juga manfaatnya, tapi keempat buah inilah yang utama. Nah, Allah mengajak kita semuanya untuk memperhatikan itu semuanya, agar keimanan kita bertambah kuat. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Selanjutnya ayat yang ke-100. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Wa ja'alu, dan dia menjadikan, lillahi, bagi Allah, syuraka, sekutu-sekutu, al jinna, jin, wa khalaqahum, dan Allah menciptakan mereka. Padahal Allah menciptakan mereka. Maka wawu di sini diperhatikan bukan wawu atof tapi wawu istinaf, wawu ibtida. Baru atofnya di sini. Wa kharaku, dan mereka berbohong. Lahu, terhadap Allah. Apa kebohongannya? Banina, anak-anak. Wabanatin, anak laki-laki maksud kami. Wabanatin, dan anak perempuan. Bighairi ilmin, tanpa pengetahuan. Subhanahu, maha suci dia. Wa ta'ala, dan maha tinggi. Amma yasifun, apa yang mereka sifatkan. Arti secara keseluruhan. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sebagai sekutu Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin itu.
Dan mereka berbohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Begitu rinci dan runtutnya Allah menjelaskan kekuasaannya. Tetapi masih ada yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya atau menyekutukan Allah dengan makhluk yang lain. Siapa yang mereka sekutukan? Makhluk apa? Yaitu jin. Nah, ini banyak di antara kita yang masih percaya dengan kekuasaan jin. Padahal jin tidak punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan adalah Allah. Nah ini. Ya, jadi mohon kita percaya dengan jin. Tetapi jin tidak bisa membawa pengaruh pada diri kita. Kecuali dengan kekuasaan Allah. Banyak sampai sekarang yang punya percayaan demikian ini. Jangan lewat perempatan itu. Jangan berjalan di tempat negara di sana ada jin. Jangan nanti ke laut kidul karena di sini dikuasai oleh jin dan seterusnya. Jangan sampai ke laut utara karena di sana banyak jin. Nah itu. Inilah yang menyekutukan Allah. Sudah tentu ini dosa yang besar. Di samping itu mereka juga membuat kebohongan atas nama dengan mengatasnamakan Allah. Kalau Allah punya anak laki-laki, seperti orang Yahudi menyatakan Allah punya anak laki-laki yaitu Uzair. Orang Nasrani Allah menyatakan Allah punya anak laki-laki yaitu Aisyah. Dan juga anak perempuan itu orang-orang jahiliyah, orang musyrik Makkah yang menyatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Yang semuanya itu tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maka Allah menutup ayat ini dengan Maha Suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan. Itu semuanya tidak benar. Itu tanda kebodohan mereka. Jadi orang-orang yang menganggap ada kekuatan selain Allah menjadikan jin sebagai sekutu Allah dan berbuat bohong atas nama Allah, mereka bukan orang yang berilmu. Jadi menurut ayat ini, orang yang menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan atau begitu adalah orang yang tidak berilmu. Di sini bodohnya orang Yahudi. Yang orang mengatakan bahwa mereka orang pintar. Tidak. Allah menyatakan mereka orang yang tidak berilmu. Begitu juga yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan itu tidak berilmu. Bi ghairi ilmin. Ayat yang terakhir, ikhwan akhwat. Ayat yang 101. Walaupun ini sudah makra ya, tapi kita ikuti per lembar. Badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Badi'u pencipta, badi'us samawati pencipta langit-langit, seluruh langit, wal ardi dan bumi. Anna bagaimana yakunu ada lahu baginya waladun anak, walam takun padahal tidak ada lahu bagi Allah sahibah teman wanita atau istri. Wa khalaqa dan ia menciptakan kulla syai'in segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim dan dia atas segala atau dengan segala sesuatu maha mengetahui. Arti secara keseluruhan, dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang salahnya akidah orang yang menganggap Allah punya anak. Oleh karena itu
kita hendaknya betul-betul mengisahkan Allah. Allah Esa tidak beranak, tidak juga berbapak. Bahkan disebutkan di sini Badi'us Samad. Badi itu pencipta yang sebelumnya tidak ada. Itu namanya bada'a. Maka bid'ah dalam bahasa fikih itu adalah membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada, tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya bid'ah dari kata bada'a. Nah, bagi Allah badi pencipta yang sebelumnya tidak ada. Allah menciptakan langit yang begitu banyak, wal ard dan bumi. Hanya biasanya Allah menyebutkan samawat dengan jamak, wal ard dengan mufrad, karena memang hanya bumi yang kita tempati. Walaupun sebetulnya juga berlapis-lapis. Tapi langit memang banyak, ya, cakrawala langit banyak sekali, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita memahaminya, semua tanda kekuasaan Allah yang kemudian disebutkan di sini. Dialah yang mencipta segala sesuatu, dia mengetahui segala sesuatu, dan ingat, dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Inilah akidah umat Islam. Inilah kepercayaan umat Islam. Selain itu, kalau ada yang mengakui Allah itu punya anak, itu adalah kepercayaan yang salah. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Dan sebelumnya kami sampaikan jazakumullah khairan jazaa atas semua perhatiannya. Dan akhirnya kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.